Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 MI, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi pembahasan soal penilaian tengah semester 2 atau semester genap mata pelajaran Quran Hadis untuk kelas 1 MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak-anak yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, materi yang harus disiapkan dan dipelajari untuk mengerjakan soal penilaian tengah semester genap atau semester 2 diantaranya adalah pada bab 1. Huruf hijaiyah dan tanda baca. Di dalamnya meliputi fathatain, kasrohtain, dhammahtain, sukun, dan tasdid. Pada bab 2, surah An-Nasr. Di dalamnya meliputi membaca surah An-Nasr, menghafalkan surah An-Nasr, arti ayat surah An-Nasr, dan isi kandungan surah An-Nasr. Pada bab 3, surah Al-Kafirun, anak-anak belajar tentang surah Al-Kafirun. Di antaranya adalah membaca surah Al-Kafirun, mengetahui jumlah ayat surah Al-Kafirun, kemudian arti dari surah Al-Kafirun tersebut, dan mengetahui isi kandungan surah Al-Kafirun. Pada bab selanjutnya yaitu tentang surah Al-Kautsar. Di antaranya adalah membaca surah Al-Kautsar, menghafalkan surah Al-Kautsar, mengetahui arti dan jumlah ayat surah Al-Kautsar. Kemudian anak-anak juga harus mengetahui isi kandungan surah Al-Kautsar tersebut. Anak-anak, kita masuk ke pembahasan soal ya. Nomor 1, fathatain, kasrohtain, dhammahtain merupakan contoh tanda baca huruf hijaiyah. Fathatain artinya titik-titik. Artinya apa anak-anak? Fathatain itu artinya 2 fathah. Kalau 2 kasroh itu kasrohtain, 2 dhammah itu dhammahtain. Nomor 2, tanda baca tasdid dibaca titik-titik. Dibaca apa anak-anak? A. Dibaca lembut, B. Dibaca santai, C. Ditekan. Jawaban yang benar adalah C. Ditekan. Jadi tanda baca tasdid itu cara bacanya adalah ditekan. Nomor 3, tanda baca kasrohtain terletak di titik-titik. Kasrohtain itu di atas apa di bawah ya anak-anak ya? Pintar sekali. Kasrohtain itu letaknya di bawah huruf hijaiyah. Jawaban yang benar adalah B. Di bawah huruf hijaiyah. Nomor 4, berikut ini adalah tanda baca huruf hijaiyah dengan bunyi huruf un, yaitu titik-titik. Yang berbunyi un anak-anak ya. Tanda baca yang bunyinya un, yaitu dhammahtain. A. Ban, B. Bin, C. Tun. Jawaban yang benar adalah tun ya, dengan dhammahtain itu, maka bunyinya un, tun. 5. Berikut ini adalah contoh tanda baca yang dibaca mati, yaitu dan, bin, apa, mus. Jawaban yang benar adalah C. Mus.
Di situ ada huruf sin yang diberi tanda sukun ya, atau tanda mati. Nomor 6, surah An-Nasr diturunkan di kota Makkah. Maka surah tersebut tergolong surah titik-titik. Kalau ada surah di dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah, maka disebut dengan surah Madaniyah. Tetapi jika surah tersebut diturunkan di kota Makkah, maka dinamakan surah, pintar sekali, surah Makkiyah ya, surah Makkiyah. Jawabannya adalah A, Makkiyah. Kita masuk ke nomor 7. Surah An-Nasr terdiri dari titik-titik ayat. Ada berapa surah An-Nasr, anak-anak? Ada 3 ya, jadi surah An-Nasr itu ada 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. 3 ayat anak-anak ya. Jadi jawabannya benar adalah B, 3 ayat. Kita masuk ke nomor 8. Surah An-Nasr dalam Al-Quran menempati urutan surah ke titik-titik. Surah An-Nasr itu menempati surah ke 110. Jawaban yang benar adalah B, 110. 9. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepada orang titik-titik. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan datang kepada orang yang titik-titik. Jawabannya adalah selalu memohon kepadanya. A, selalu memohon kepadanya. 10. Lafal bacaan istighfar. Di bawah ini yang benar adalah titik-titik. Bacaan istighfar anak-anak ya. Insya Allah anak-anak kalau sering membaca kalimat thayyibah akan tahu bacaan istighfar itu seperti apa. A, astaghfirullahaladzim. B, subhanallah. C, Allahu Akbar. Jawaban yang benar adalah A, astaghfirullahaladzim. 11. Berikut ini adalah potongan ayat kedua surah An-Nasr yang benar, yaitu A, idza jaa nasrullahi wal fath. B, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. C, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jawaban yang benar adalah alhamdulillah, anak pintar sekali. Jawabannya B, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anak-anak, kita masuk ke soal nomor 12. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang diturunkan di kota Makkah. Surah Al-Kafirun terdiri dari titik-titik. Berapa ayat anak-anak surah Al-Kafirun? Pintar sekali, karena anak sudah menghafalkan, sudah bisa membaca, sudah hafal, tahu artinya, maka anak-anak bisa menjawab dengan cepat dan benar. Jawabannya adalah C, 6 ayat. 13. Surah Al-Kafirun menempati urutan surah ke titik-titik. Jika tadi surah An-Nasr menempati urutan yang ke 110, maka surah Al-Kafirun menempati urutan yang ke 109. Jawabannya adalah B, 109. 14. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota Makkah. Kata Al-Kafirun itu memiliki arti titik-titik. Al-Kafirun artinya apa ya anak-anak ya? Alhamdulillah, anak-anak pintar sekali. Jawabannya adalah A, orang-orang kafir. 15. Qul ya ayyuhal kafirun. Lafal tersebut adalah surah Al-Kafirun ayat ke titik-titik. A1, B2, C3. Ini sangat mudah sekali soalnya. Jawabannya adalah
A. Ayat ke-1. Anak-anak, kita masuk ke soal nomor 16. Wala ana abidum ma'abadstum. Lafal di atas merupakan ayat dari surah Al-Kafirun yang ke titik-titik. A3, B4, C5. Jawaban yang benar adalah B yang keempat ya. Jawabannya adalah B4. 17. Surah Al-Kautsar merupakan surah yang diturunkan di kota Makkah. Al-Kautsar artinya titik-titik. Artinya adalah A. Nikmat yang banyak, B. Rizki, C. Pemberian. Jawaban yang benar adalah A. Nikmat yang banyak. 18. Surah Al-Kautsar terdiri dari titik-titik. Dari apa? Surah Al-Kautsar terdiri dari titik-titik ayat. A3, B4, C5. Al-Kautsar itu ada berapa ayat, anak-anak? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ada 3 ayat. Jawaban yang benar adalah A, 3 ayat. 19. Surah Al-Kautsar dalam Al-Quran menempati urutan surah ke titik-titik. Al-Kautsar itu menempati urutan yang ke-108. Ya, harus diingat-ingat ya. Al-Kautsar itu 108, Al-Kafirun 109, An-Nasr 110. 20. Fasholli li rabbika wanhar. Lafal surah Al-Kautsar di atas adalah ayat ke titik-titik. Mudah sekali ya anak ya, karena anak sudah belajar, sudah menghafalkan, pasti bisa mengerjakan dengan baik. Fasholli li rabbika wanhar, yaitu ayat ke-2. Jawabannya adalah A2. Kita masuk ke nomor 21. Berikut ini adalah lafal ayat ketiga dari surah Al-Kautsar. Ya. A. Inna syani'aka huwal abtar. B. Wala ana abidum ma abadstum. C. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jawaban yang benar adalah A. Inna syani'aka huwal abtar. 22. Inna syani'aka huwal abtar. Lafal yang bergaris bawah di atas artinya titik-titik. Huwal abtar artinya adalah A. Yang terputus-putus, B. Yang sia-sia, C. Yang tidak berguna. Jawaban yang benar adalah A. Yang terputus-putus. 23. Fasholli li rabbika wanhar. Lafal yang bergaris bawah di atas artinya itu yang diberi garis bawah lafal apa anak-anak? Lafal wanhar. Wanhar itu artinya adalah A. Haji, B. Sholat, C. Berkurban. Jawaban yang benar adalah C. Berkurban. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jawabannya adalah C. Berkurban. 24. Surah Al-Kautsar menjelaskan tentang orang kafir yang menentang dakwah titik-titik. Dakwah siapa anak-anak? A. Nabi Ibrahim, B. Nabi Muhammad SAW, C. Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya adalah B. Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, kita masuk ke soal yang ke-25. Pelaksanaan ibadah kurban adalah pada hari raya titik-titik. Jadi kalau ada orang yang berkurban itu, ibadah kurban anak-anak itu dilaksanakan pada hari raya apa? A. Isra Mi'raj, B. Idul Fitri, C. Idul Adha. Jawaban yang benar adalah C. Idul Adha. Anak-anak, demikianlah pembahasan soal persiapan penilaian tengah semester genap
atau semester 2 pelajaran Quran Hadis pada Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik, dengan mudah, dengan benar, dan semoga anak-anak mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Marilah anak-anak kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik, dengan mudah, dengan benar, dan tentunya anak-anak mendapatkan nilai yang sangat baik, nilai yang sangat memuaskan. Amin ya robbal alamin. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.